Anda seorang pelajar atau mahasiswa pusing karena tugas harian menumpuk. Anda seorang pekerja yang membutuhkan partner kerja yang berkompeten. Atau mungkin Anda lagi gabut, butuh teman chattingan yang bisa diajak bercanda. Tapi kalau Anda lagi butuh uang, sama, makanya kerja bos, jangan males. Eits, maksudnya kerjakan aja di ChatGPT. Karena di ChatGPT, great to be easy, alias semua jadi lebih mudah. Namun siapa sih ChatGPT tersebut? ChatGPT singkatan dari Generation Pre-trained Transformer, atau bahasa sederhananya sebuah mesin pencarian, penerjemah, pengubah, atau pentransformasi yang bisa kita akses melalui chattingan. Tapi bedanya, kalau chattingan kali ini pasti dibales. Terus apa yang membedakan dengan Google? Dan mengapa publik digemparkan oleh ChatGPT? Bahkan digadang-gadang ChatGPT ini bisa menggantikan Google. ChatGPT adalah merupakan chatbot AI Artificial Intelligence yang saat ini masih berbasis website, belum menjadi sebuah aplikasi secara mandiri layaknya search engine Google. Namun kehadiran ChatGPT ini berhasil menarik pengguna kurang lebih 1 juta dalam kurun waktu seminggu. ChatGPT ini adalah besutan yang dikembangkan oleh OpenAI, yang dimana kita mungkin sudah tahu kalau OpenAI ini adalah sebuah perusahaan riset kecerdasan buatan yang didirikan oleh Elon Musk, Sam Altman, dan Greg Brockman pada tahun 2015. Dan selain ChatGPT ini, OpenAI juga mengembangkan Whisper sebagai pembuatan sistem pengenalan suara otomatis, serta DALL-E yang dapat menghasilkan sebuah karya seni grafis berbasis AI. Dan yang membedakan antara Google Search Engine dengan ChatGPT yaitu ChatGPT dapat berinteraksi dengan manusia yang diakses melalui percakapan. Dan kira-kira apa saja yang bisa dilakukan oleh ChatGPT? Berikut ringkasannya. ChatGPT dapat menyelesaikan pekerjaan analisis data dengan secara cepat dalam hanya hitungan detik saja, yang dimana inilah menjadi suatu tantangan tersendiri bagi para copywriter, content writer, programmer, serta knowledge worker. Kalau dibandingkan dengan Google, ChatGPT ini jauh lebih menarik karena dapat kita akses melalui percakapan atau chat. Misalnya saja kita coba mencari suatu data di ChatGPT, tinggal kita ketik dan kemudian maka muncullah jawaban langsung dari bot chat tersebut. Yang uniknya, ChatGPT ini dapat memberikan jawaban yang singkat, padat, yang berbentuk kesimpulan, serta berstruktural. Sedangkan kalau kita coba cari di Google, kita harus memilah mana yang harus kita klik lagi, yang artinya kebanyakan klik-klik lah gitu. Dan dalam secara penggunaan translate, ChatGPT ini pun terlihat canggih karena dapat mentranslate berbagai bahasa dalam waktu yang bersamaan. Melihat keunikan ChatGPT ini, apakah mampu menggantikan Google ke depannya? Yang dimana diketahui Google sendiri sudah memiliki banyak pengguna serta hampir menguasai pasar 90% dalam bisnis mesin pencarian. Sementara dari sumber lainnya pun, Google memiliki basis data yang cukup luas dari berbagai situs webnya. Dan yang tak kalah menarik, Google juga mengembangkan software berbasis chatbot ala ChatGPT ini, yaitu sejak tahun kemarin Google mengumumkan akan meluncurkan Lambda yang tentunya guna mengantisipasi dalam persaingan dunia mesin pencarian, yang dimana kita tahu generasi manusia masa kini itu apa-apa harus bisa diakses dengan mudah, cepat, singkat, dalam sekejap. Ngomongin masalah persaingan di dunia teknologi dan internet pun, kita coba tengok dan ingat kembali mengapa
TikTok begitu banyak peminat serta banyak penggunanya? Ada yang tahu? Diketahui TikTok berhasil mengumpulkan banyak data psikologi faktor penggunanya, yang nantinya data tersebut digunakan sebagai basis data pemrograman algoritma, sehingga penggunanya merasa betah serta merasa dimanjakan oleh aplikasi tersebut. Oleh karenanya, sekarang TikTok lebih unggul menguasai pasar dibanding aplikasi sosial media lainnya. Dan ChatGPT ini hadir layaknya seperti TikTok yang berhasil mendistrupsi, bahkan dirasa bisa mendominasi di dunia search engine karena keunggulan yang dimiliki ChatGPT ini yang menghadirkan interaksi lewat percakapan tentunya dianggap oleh para pengguna sebagai suatu layanan yang lebih spesifik serta terkesan jauh lebih memanjakan. Selain itu, ChatGPT ini juga disambut baik oleh Microsoft. Diketahui pada tahun 2019, Microsoft telah bermitra dengan OpenAI, dan terdapat fakta pula bahwa Microsoft telah menggelontorkan dana sebanyak 1 miliar US dollar. Dan kini di awal tahun 2023, Microsoft menambah nilai investasinya sebanyak kurang lebih 10 miliar US dollar. Karena menurut CEO Microsoft, ChatGPT ini dinilai telah banyak membantu Microsoft dalam menyuguhkan perangkat lunak yang mampu dan bisa meningkatkan produktivitas bagi para penggunanya. Satya Nadella pun berpendapat bahwa manusia saat ini sangatlah memerlukan AI, kecerdasan buatan, agar dapat menyelesaikan berbagai problematika serta meningkatkan produktivitas kerja. Juga menurut Satya Nadella, ChatGPT ini sangat membantu bagi para pekerja guna mengerjakan tugas pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi meskipun pengguna tersebut belum berkompeten dalam bidang teknologi maupun dunia IT. Dan tentunya pasti ada pertanyaan, bagaimana sih cara menggunakan ChatGPT ini? Maka pada video kali ini akan sedikit kami jelaskan bagaimana cara menggunakan ChatGPT ini. Pertama, kalian buka browser pada monitor kalian. Terserah pakai browser apa saja, baik Chrome maupun yang lainnya. Selanjutnya, ketik di mesin pencarian ChatGPT OpenAI. Setelah muncul, klik yang paling atas ini. Kemudian kalian nanti diminta untuk login akun. Disarankan untuk menggunakan Gmail karena menurut saya paling gampang untuk akses masuk di ChatGPT ini menggunakan Gmail. Yang perlu diingat, di ChatGPT ini juga bisa diakses melalui smartphone, serta dalam penggunaan mesin pencarian pun bisa menggunakan bahasa apapun termasuk bahasa Indonesia. Jadi bagi kalian yang belum terlalu mahir dalam bahasa asing pun tak perlu khawatir. Selamat mencoba, semangat belajar. Semoga dengan hadirnya ChatGPT ini yang menghadirkan metode baru, cara baru, gaya baru, dan pengalaman baru tentunya, kita bisa memanfaatkan ChatGPT ini dengan sebagai tools atau alat untuk mempermudah serta mempersingkat waktu, tenaga, pikiran kita untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau pembelajaran secara seefektif mungkin. Tetaplah belajar meski usia sudah menua. Teruntuk juga bagi kalian yang masih belia, karena kamu yang sekarang apa yang kamu lakukan kemarin, dan kamu nanti apa yang kamu lakukan sekarang. Jadilah sosok yang selalu positif dalam segi memandang segala perubahan, karena dunia ke depan kita tak pernah tahu. Penggunaan AI rasanya akan lebih mendominasi serta mengotomasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sekian dari kami. Apabila ada kritik maupun saran dalam konten-konten video berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera. See you.